semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Z. Kali ini kita akan bahas tentang general readingnya November-Desember sekalian sih akan bacakan. Nah di sini karena kita sisa waktu 2 bulan aja menjelang akhir tahun 2020 ya, dan kita menuju 2021, maka di sini Z ada 3 pilihan. Z akan bacakan tentang 3 pilihan di sini ya, maksudnya ada 3 pal. Pal pertama yang Orgonite ini ya, Orgonite itu yang bentuknya seperti per begitu, per emas di dalam. Kemudian ada pal kedua yang ametis. Ametis saya pakai batu-batu yang kecil-kecil aja, batu ametis yang kecil-kecil, jumlahnya ada 4 batu. Dan pal ketiga saya ada clear quartz crystal ya, clear quartz crystal yang panjang gitu ya. Jadi dia panjang sekitar 5 cm, 5 atau lebih 7 cm. Oke, di sini Z akan bacakan soal asmara, keuangan, karir, kesehatan, dan pendidikan. Jadi untuk kalian yang sudah tidak menempuh pendidikan, maka nanti tidak usah didengarkan aja, di skip aja. Tapi nanti saya akan bacakan untuk 5 aspek itu untuk November dan Desember, prediksi generalnya seperti apa. Silakan memilih dari 3 pilihan ini. Mau pilih yang Orgonite, sekali lagi yang bentuknya seperti per. Kemudian mau pilih yang amethyst, batu-batu kecil Z ada 4 batu. Kemudian di sini ada clear quartz crystal yang bentuknya kristal ujungnya lancip sekitar 7 cm. Nah, silakan dipilih menurut intuisi kalian yang mana untuk November Desember secara general. Sudah memilih, terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa dengarkan versi audionya ada di Spotify dan Apple Podcast. Dan untuk kalian yang baru sekali di channel YouTube Moonlight Affirmation, nyalakan lonceng pemberitahuan untuk tahu video-video terbaru dari Z. Dan juga untuk kalian yang mau follow Instagram Z atau kalian yang aktif di Instagram, bisa follow Instagram Z @Moonlight Affirmation. Oke, kita akan masuk ke keuangan dulu ya. Ini adalah asmara dulu. Asmara di bulan November dulu. Separation di sini, children, dan di sini ada love yourself first. Oke, jadi kalau untuk asmara Zee lihatnya memang ada perpisahan ya. Jadi di bulan November itu rentan sekali dengan yang namanya perpisahan, pengen cerai, kalau sudah menikah rasanya pengen cerai, ada masalah, tetapi karena memang ada anak-anak mungkin jadi penghalang. Begitu kalau untuk yang sudah menikah. Untuk yang sedang pacaran, ada keinginan untuk bersama memiliki anak, tetapi juga rasanya ingin berpisah, maka mulai dari love yourself first, mulai dari mencintai diri sendiri dulu ya. Dan kalau kalian mencintai diri sendiri itu bagus, tetapi jangan egois juga. Jangan kayak segala sesuatu itu harus kamu dulu yang diprioritaskan. Dia juga manusia, dia juga diprioritaskan ya. Untuk kalian yang belum ketemu sama pasangan, maka untuk bulan November masih belum ketemu sama pasangan ya. Lebih ke diri sendiri dulu. Belajar mencintai diri sendiri, mengembangkan cinta dalam diri sendiri, dan aktif dalam mengembangkan diri. Itu nanti akan membuatmu lebih bersinar dan menarik jodoh sejati kamu. Untuk bulan Desember saya lihat keep an open mind dan new love. Oke, untuk bulan Desember bagi yang belum ketemu sama pasangan, nanti bisa ada kemungkinan bertemu dengan pasangan ya. Keep an open mind, terbuka aja gitu ya terhadap cinta baru. Terus di sini ada healing family issues untuk kalian yang sudah menikah, karena awalnya di sini juga ada seperti kepengen cerai atau kepengen tidak bersama lagi, tapi karena ada anak-anak ya. Kalau yang sudah punya anak, kalau yang belum punya anak lebih ke kayak karena lebih mementingkan diri sendiri sih ya. Untuk bulan Desember tampaknya ada harus lebih healing aja. Terus masalah keluarga juga nanti mungkin akan ada di bulan Desember untuk kalian yang sudah menikah. Dan untuk kalian yang baru pacaran, saya lihat bisa jadi ada orang ketiga karena ada new love di sini. Oke, untuk asmara, dan kita masuk ke untuk keuangan.
Yang pertama, Zia akan bacakan dulu keuangan untuk bulan November. Keuangan bulan November di sini ada kartu menara dan kartu kartu surat dan kartu hati. Oke. Untuk keuangan saya lihat banyak info-info ya. Kalau ini jadi infonya ini ada 2. Pertama, seperti kayak keuangan nih bisa jadi semakin merosot gitu ya, harus hati-hati simpen duit dan segala macam gitu. Mungkin karena kondisi COVID-19 masih berlangsung juga. Jadi bulan November terasanya seperti kayak ada ketakutan lah, takut kejatuhan gitu. Tapi juga ada karena ini seperti ada yang membawa kabar begitu ya, ada yang membawa kabar. Cenderungnya kabarnya memang bisa baik bisa buruk kalau dilihat ya. Kalau baik ya baik banget, kalau buruk ya buruk banget gitu. Tapi kabar doang, bukan sesuatu yang nyata atau real gitu. Jadi kalau baik banget itu bisa seperti kayak ini ada bisnis baru mau jalani nggak, ini ada pekerjaan baru mau nggak coba gitu, mau coba ngelamar nggak kayak gitu. Terus ini ada nanti bakalan dikasih duit loh dari siapa gitu, mau apa enggak gitu ya, jelas mau lah ya, namanya duit rezeki masa ditolak ya kan sis. Gitu untuk bulan November. Untuk bulan Desember di sini ada kartu kapal, kartu rumah dan kartu buke. Untuk bulan Desember nampak seperti rumah dan perjalanannya. Jadi lihat memang perjalanannya itu bulan Desember secara keuangan itu lebih bagus ya. Seperti ada yang bisa keluar kota atau keluar dari rumah untuk mencari rezeki, mengais rezeki. Atau ada juga orang yang datang ke dirimu untuk menghantarkan rezeki. Jadi untuk bulan Desember tuh bagus, perjalanannya bagus. Ada orang yang tiba-tiba pluk muncul dan kasih rezeki atau duit, terus duit ekstra pastinya. Dan untuk kalian yang memang bekerja ada kemungkinan bisa keluar kota atau keluar dari rumah dalam artian ya jauh dari rumah begitu, dan menjemput golat, menjemput gawang ya. Menjemput rezekimu gitu. Itu ada rezeki yang diberi karena ini ada kartu buke, berarti ada kartu kunjungan. Dan rezeki itu yang datang menghampirimu, dirimu sudah tahu duluan baru pergi ke sana menjemput gitu. Ya, jadi kayak istilah kata dia datang, kamu ke sini untuk menjemput. Jadi bukan kamu yang pergi nyari gitu. Enggak, itu rezeki bulan Desember tuh lebih bagus. Berarti ini sambungan dari November ya. Ada kabar. Berarti November ini saya bisa bilang ini sebagai kabar baik lah ya. Cenderung kabar baik. Aminin banget. Kabar baik untuk keuangan dan disambung dengan Desember. Keuangan itu jadi kayak bagus gitu. Tapi bisa juga memang ombang-ambing beritanya. Bulan November beritanya kurang oke. Tapi di bulan Desember ternyata bagus hasilnya. Begitu untuk keuangan. Nah, kita bicara kesehatan. Di sini ada bulan November, ada union ya. Terus ada autumn dan ada balance. Oke. Untuk kesehatan di sini nampak sekali kalau terjadi semacam balance ya, keseimbangan dalam tubuh. Jadi bulan November tuh akan terasa kesehatan tuh meningkat sekali, bagus sekali. Yang pasti ikuti protokol kesehatan dan usahakan untuk lebih mendekatkan diri pada alam dalam artian kalau memang ada tanaman pepohonan semacam itu, kalau tidak alergi loh ya, silakan pergi ke tanaman atau pepohonan untuk menghirup oksigen, itu akan bagus sekali, terutama di pagi hari sambil bersinar terkena sinar matahari, kemudian ke tanaman atau pepohonan untuk menghirup oksigen, itu akan bagus karena itu akan lebih membalance kamu punya atau anda punya sel-sel dalam tubuh untuk regenerasi ya, atau membantu kalian untuk menjadi lebih hebat ya, lebih kuat begitu, lebih sehat. Dan juga usahakan untuk lebih banyak konsumsi sayur-sayuran bervitamin dan buah-buahan. Untuk kalian yang memang mengkonsumsi daging ya, kalau Zika vegetarian, untuk kalian yang memang mengkonsumsi daging tetap harus diimbangi dengan tumbuh-tumbuhan atau maksudnya sayur-sayuran dan buah-buahan, itu akan bagus. Kemudian untuk
Untuk karena di sini ada kartu autumn itu kan kesannya seperti dingin, begitu segar begitu. Untuk kalian yang mau refreshing, pergi ke tempat-tempat yang udaranya segar seperti itu. Kalau memang memungkinkan silahkan dilakukan karena itu akan membantu refreshing dan membantu kesehatanmu gitu. So far saya tidak lihat kesehatan yang parah atau misalnya ada penyakit atau apa, Zi tidak lihat, tapi Zi lebih lihat ke kartu positif. Hanya kalau memang rasanya kondisi tidak atau rasanya perlu sekali, pergilah ke dokter untuk check up begitu ya. Untuk kalian yang memang rutin donor darah, sebaiknya donor darah. Selain membantu mereka yang membutuhkan, juga membantu untuk regenerasi darah ya di dalam tubuhmu. Begitu itu yang saya lihat untuk kesehatan. Dan untuk bulan Desember saya lihat ada Awakening, Alchemist, dan di sini ada Rebirth. Oke. Untuk bulan Desember, untuk kesehatan perlu sekali untuk kalau misalnya sakit dikit ya, kayak misalnya flu atau apa, lebih baik konsumsi obat-obatan yang kesannya dari herbal. Jadi seperti minum teh tolak angin begitu, yang lebih ke herbal ya, meskipun tolak angin sendiri sasetan ya, tapi coba cari yang, tapi itu masih termasuk herbal menurut saya. Jadi carilah sesuatu yang herbal, yang contohnya dari tumbuh-tumbuhan begitu direbus, ya itu bisa membantu. Dan itu kalau Zizi banyak ya, kalau Zizi suka banget minum kunyit, karena kunyit itu membantu. Kalau disebut ya, kalau bagi Zizi ya itu salah satu kunci banget untuk lebih membantu saya menjaga energi saya dan menjaga aura saya supaya bagus. Itu saya minum kunyit ya. Kunyit juga bagus untuk kesehatan wanita, pria juga. Oke, cuman segala sesuatu yang terlalu banyak tentu tidak bagus. Oke, dan bisa kalian konsumsi beberapa macam obat-obatan yang terbuat dari bahan herbal kalau ada sakit yang kecil-kecil ya. Kalau sakit yang cenderungnya agak parah, kalau saya lihat nanti akan ada pengobatan lah. Di bulan Desember akan terasa lebih sehat. Kalau saya lihat sebenarnya November Desember ini fase yang bagus. Kenapa? Karena Desember juga selama tadi ya, Zi kan sudah bilang makan sayuran dan buah-buahan lebih banyak ya. Segala sesuatu yang berasal dari alam ya, tidak dari proses kimia, itu akan sangat membantu lagi. Sebenarnya Zi percaya kimia pun semua juga berasal dari alam. Ya, dia tidak akan muncul tiba-tiba, begitu dia juga dari alam. Tetapi karena sudah mengalami proses tertentu, dia akan berubah. Dan kita sebenarnya tubuh kita ini lebih cocok dengan yang raw atau yang sebenarnya dari alam langsung, alam liar begitu. Tetapi tentu kita butuh karena kan kita tidak bisa istilah kata, kita bermusuhan nih lah sama bakteri tubuh kita gitu loh. Jadi tubuh kita memang kita ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Nah, bakteri jahat itu yang berbahaya bagi tubuh kita gitu. Nah, oleh sebab itu tentu kita harus mengalami proses yang disebut dengan direbus lah, dikukus lah, dimasak dulu lah untuk menghilangkan si bakteri-bakteri ini. Tetapi kita memang harus sebaiknya obat-obatan ini kita dapatkan dari alam liar begitu, atau dari alam bebas begitu. Kita bisa pergi ke toko obat-obatan tradisional ya, jamu-jamuan itu juga bagus. Tapi hati-hati ya, banyak banget sekarang yang obat-obatan palsu dijualan di luar, padahal dibilangnya herbal, tapi ternyata juga malah campuran apa dan apa begitu untuk ngambil untung. So hati-hati sekali, gunakan instingmu dan selalu survei untuk tahu obat apa yang dirimu minum itu bagus atau tidak. Biasanya mereka yang sudah di usia lebih tua lebih tahu cara menggunakan obat-obatan herbal, dan ikuti itu ya. Oke, kita masuk ke karir. Di sini ada Six of Stones ya, Nine of Rose untuk bulan November, dan Page of Bows untuk kalian yang karir. Untuk di bulan November terlihat seperti ada di sini eksploitasi. Di sini artinya adalah ada semacam ya, intilah kata kerjaan yang lebih banyak begitu ya, dan dedikasimu tinggi. Istilah kata, kamu mungkin kalau bekerja di sebuah perusahaan, kemudian dedikasimu itu besar ya, tapi gajinya itu bisa jadi masih sama atau malah kadang ada yang dipotong, terutama mungkin karena COVID dan segala macam. Tetapi juga ini sebenarnya dirimu sedang proses belajar ya untuk jadi
karyawan yang lebih baik. Sebenarnya karyawan itu bekerja ya suatu hari harapannya kalau bisa itu untuk buka bisnis sendiri. Ada kan yang pikirannya seperti itu, tapi ada yang enggak, yang memang saya ingin mendedikasikan diri kepada perusahaan ini, itu bagus, tapi memang dirimu lagi dipakai nih dalam tanda kutip sama perusahaan. So bertahan aja, karena di sini saya lihat dirimu belajar dan malah menjadi mengembangkan skillmu jadi lebih baik lagi gitu. Itu karir saya lihat di bulan November seperti itu. Jadi ada seperti semacam kerja keras lah ya gitu. Nah untuk bulan Desember saya lihat Six of a Rose, Five of a Rose sama The Seer. Oke, untuk bulan Desember kelihatannya akan ada masa transisi atau perubahan begitu ya. Mungkin disuruh untuk pergi kemana, atau di dinas, dikasih tugas dinas keluar kota atau bagaimana, itu seperti ada di bulan Desember. Jadi ada kayak perubahan lah, bisa jadi pindah departemen atau pekerjaan yang berubah begitu untuk karir yang masih kerja di perusahaan. Kalau untuk yang berkarir sendiri itu nanti ada perubahan lah ya. Tadi saya sudah bahas di keuangan juga ada perubahan, cuman perubahan yang lebih baik. Cuman kalau perubahan yang lebih baik ada pun, itu juga berkaitan dengan yang namanya frustasi. Kenapa? Karena ada orang-orang yang memang gak bisa menerima perubahan. Ketika dia sudah dekat dengan perubahan, malah dia jadi jauh lebih stres, jauh lebih tertekan. Begitu. Jadi perlu sekali untuk menyulap diri sendiri. Artinya berbicara dengan diri sendiri. Oh, kamu tuh harus begini supaya kamu tuh lebih bagus lagi ke depannya. Kenapa? Karena ketika kita berkarir itu sebenarnya adalah jembatan menuju jembatan kita untuk belajar gitu loh. Kita sudah belajar selama kita sekolah atau kuliah atau apapun lah, kalau dirimu kuliah atau tidak, atau sekolah atau sampai tingkat berapa begitu ya. Tapi ketika kita sudah bekerja, kita tuh sebenarnya belajar lagi, cuman dalam bentuk digaji. Hebat kan ya, belajar tapi juga digaji gitu. Cuman memang ada kita kerja juga, makanya kita juga digaji. Ya untuk kalian yang masih kerja sama orang loh ya, kalau yang masih bisnis ya pasti beda cerita gitu. Tapi di situ kita perlu sekali untuk bisa beradaptasi, menyulap diri sendiri, menciptakan mantra untuk diri sendiri untuk kayak ayo kamu bisa gitu. Kamu jangan malu, kamu jangan takut, kamu itu bisa gitu loh. Kalau kamu malah mau mundur karena sebuah perubahan, hello, apa artinya perubahan ini? Kamu kan juga mau naik level toh suatu hari gitu. Kalaupun sekarang kamu berubah di sini, karena saya lihat memang ada perubahan yang, tapi mungkin ada beberapa orang ya, sebagian kecil lah ya, yang akan mengalami perubahan karir ya ketika kerja di perusahaan, tapi tidak ada kenaikan gaji, cuma berubah aja gitu. Jadi tentu akan merasa lebih tertekan. Bulan November aja sudah ada perasaan kayak dieksploitasi, kayak digunakan sama kantor atau perusahaan. Nah, bulan Desember tuh lebih tertekan lagi gitu. Tapi ingatlah, kalau dirimu naik level, itu dirimu juga sekalian ada media baru untuk belajar ya, tempat baru untuk belajar. Jadi jangan sampai merasa kecil hati, merasa takut untuk berjuang begitu, kalau enggak nanti kapan berkembangnya gitu. Tapi nanti juga ini juga berhubungan dengan keuangan juga lah ya, karena mungkin ada yang kerja sama orang sambil bisnis sendiri kan bisa juga ya, karena mungkin selama COVID-19 ada pekerjaan di kantor yang mungkin gajinya mungkin sekian gitu ya, masih digaji full, atau setahu saya sih kalau opsi selama COVID-19 itu ada yang masih digaji full tetapi pekerjaannya lebih banyak ya, atau yang sudah gajinya dipotong tapi tetap bekerja seperti biasa gitu. Itu yang masih kerja. Cuman ada juga yang memang tetap digaji full dan pekerjaan seperti biasa. Ada juga yang memang seperti itu. Nah, memang sih lihat di sini bisa jadi nih ada yang digaji masih kerja sama orang itu sambil bisnis gitu. Kalau sambil bisnis bisa refer ke yang keuangan tadi ya, karena ini Zi lebih ke, kalau keuangan tadi Zi ada lebih banyak bahas soal bisnis. Kalau ini karir ini Zi lebih banyak melihat ke yang kerja sama orang sih. Yang bisnis sendiri sedikit banget ya sih, Zi agak kurang nampak di sini yang bisnis sendiri. Tapi sebenarnya so far semuanya jalan, cuman memang lebih ke perubahan lah ya, mungkin masuk akhir tahun begitu. Terus sekarang Zi masuk ke pendidikan. Untuk kalian yang sudah rasa tidak menempuh pendidikan lagi boleh skip, atau yang mau menempuh pendidikan lagi boleh lanjut sama Zi. Di sini ada kartu Page of Swords ya.
kemudian kartu Two of Wands, dan di sini ada kartu The Star. Nah, untuk kalian yang berkuliah ya atau menempuh pendidikan, di sini memang terbacanya ini oke. Untuk kalian yang masih menjalani pendidikan, otomatis segala sesuatu berjalan baik-baik aja. Cuman kelihatannya rada males ya, rada ya istilah kata kayak ngerasa ya bisa-bisa aja, tapi tahu-tahu bisa jadi bulan Desember itu. Tapi bulan Desember tuh harusnya bulan November tuh harusnya masih kuliah lah ya, masih kuliah atau masih sekolah. Di situ ada kemalasan ya kalau masih sekolah online. Kalau sudah tidak online lagi ya beda. Cuman ada terjadi kemalasan, terus ada terjadi yang namanya kayak ya ntar dulu baru dikerjain gitu. Padahal sebenarnya ada potensi lah dirimu ya untuk pendidikan. Untuk kalian yang berharap untuk menempuh pendidikan lagi, harapan ada, makanya jangan menunggu kesempatan nggak datang dua kali lah. Kalau memang ada info tentang bahas beasiswa lah atau apa, langsung diambil ya. Untuk kalian yang sedang wanti-wanti untuk bisa lulus atau tidak gitu, saya rasa sih untuk bulan November ini masih berupa penungguan lah ya. Oke, belum ada kejelasan, tapi sebenarnya lebih cenderung ke ya bisa lulus atau bisa pass. Ini bisa lulus kayak lulus kuliah, bisa juga lulus kayak lulus ujian begitu. Itu untuk bulan November. Dan untuk bulan Desember untuk pendidikan, Zee lihat di sini ada Knight of Wands, ya, Two of Swords sama Page of Cups. Untuk kalian yang menempuh pendidikan di bulan Desember itu terbaca karena bulan Desember mungkin dari awal Desember aja, terus habis itu pertengahan Desember mungkin sudah libur ya untuk kalian yang menempuh pendidikan. Awal-awal Desember itu memang kerja keras banget ya, mengejar banget untuk pendidikan. Tetapi bukan berarti segala sesuatu tidak oke, karena Zee lihat, apalagi kalau kalian kerja sambil kuliah ya. Karena Zee juga kayak gitu, Zee juga narot sambil kuliah gitu. Nah, untuk yang bulan Desember terlihatnya seperti kayak ada kayak segala sesuatu tuh jadi satu brek gitu ya. Segala sesuatu tuh kayak nggak ada space untuk dirimu sendiri gitu. Oke. Kayaknya segala sesuatu apa yang tadi yang kerja sambil kuliah begitu ya. Kayak segala sesuatu jadi satu. Untuk yang kuliah doang atau sekolah doang aja itu kayak banyak hal jadi satu lah gitu, kayak tiba-tiba mau ujian lah, tiba-tiba mau apalah, itu semua terbaca menumpuk jadi satu, terus malah cenderung kayak sudahlah nggak usah dikerjain gitu. Ada keengganan di sini Two of Swords ya, ada keengganan yang luar biasa. Tetapi juga sebenarnya kalau dirimu berusaha, dirimu malah memberikan penghargaan atau reward kepada diri sendiri. Kenapa? Karena Zee melihat sekali banyak dari kalian yang secara pendidikan nanti akan jauh lebih bersinar di tahun 2021 untuk yang ambil PAL ini. Karena di tahun ini ya, di akhir Desember ini kelihatannya kalian tuh sebenarnya kalian ada dua opsi sih. Pertama, di akhir tahun ini kalian kerja keras dan dapat hasil bagus, jadi di tahun 2021 ketika terima hasilnya akan puas. Atau kalian tidak kerja keras dan kalian tidak dapat apa-apa gitu. Page of Cups di sini kan artinya kayak mendapatkan sesuatu ya. Lihat di piala ini dia bisa dapat pasir seperti itu. Artinya mendapatkan sesuatu lah ya. Pemberian yang sebenarnya atas usaha diri sendiri. Tapi kalau dirimu mandek ya wes, nggak ada hasilnya gitu. Oke, itu yang pilih ini kartu banyak banget sih buka. Untuk yang pilih PAL 1, terima kasih yang sudah mampir ke channel ini. Untuk kalian yang mau lanjut dengan PAL 2, monggo. Untuk bulan November dan Desember. Oke, sudah selesai, kita masuk ke PAL 2 yang batu ametis ya. Kelihatan nggak batu ametis? Ya, ada 4 kecil, ada 4 batu ametis kecil ya. Untuk kalian yang pilih PAL 2 yang ametis, ya 4 batu ametis.
Di sini ada give your relationship a chance. Untuk bulan November itu lebih ke memberi kesempatan kepada pasangan kayaknya ada mantan yang balikan di sini. Bukan maksudnya ada mantan yang balik lah, bukan mantan yang balikan. Mantan balikan berarti mantan itu dong, mantannya balikan sama mantan kamu balikan sama mantannya dia. Enggak. Artinya ada mantan yang datang kembali dan tapi rasanya tidak bisa dirimu terima. Oke, untuk asmara. Dan untukmu yang memang sudah berpasangan, kemudian ini bisa jadi ada orang ketiga datang ke dalam kehidupanmu. Sudah waktunya untuk kamu dengan pasanganmu yang sekarang, yang sejati, untuk lebih ke berbicara hati ke hati. Kenapa? Karena datangnya si pasangan mantan atau orang lama ini ke dalam kehidupan kamu ini bisa membuat kehidupan asmaramu dengan pasanganmu yang sekarang terombang-ambing. Jadi harus lebih retreat atau berbicara berdua. Itu yang saya lihat di bulan November. Dan untuk kalian yang belum berpasangan, yang pasti nanti ada orang lama yang datang kembali. Bukan orang baru sih, cenderungnya orang lama. Dikasih kesempatan ya. Untuk kalian yang belum berpasangan loh ya. Kalau yang sudah berpasangan seperti yang tadi saya jelaskan gitu. Karena di sini ada unrequited love, there's not enough attraction or chemistry gitu ya. Untuk yang sudah untuk yang jomblo. Tapi yang jomblo ini sebenarnya ini saya nggak pengaruh sih. Saya lebih kayak untuk yang jomblo dikasih kesempatan deh untuk orang lama yang kembali ya. Di bulan November. Untuk bulan Desember lebih ke kayak memaafkan ya. Memaafkan. Mungkin untuk kalian yang tadi jomblo sudah membiarkan si orang lama masuk dalam kehidupan kalian, dimaafkan ya. Bisa aja kalian belum pernah pacaran gitu ya, bisa aja gitu ya. Nah, kalau yang belum pernah pacaran ya lebih ke kayak memaafkan dan belajar gitu, belajar bagaimana untuk mencinta dengan seseorang. Dan untuk kalian yang sudah berpacaran, ini si mantanmu ternyata yang datang kembali ke kehidupanmu, ya coba biarkan masa lalu adalah masa lalu. Ini as you release and heal the past. Masa lalu adalah masa lalu, masa sekarang adalah masa sekarang. Jalani masa yang sekarang. Kalau dia sudah berubah ya udah nggak apa-apa, coba diterima lagi kan, karena calling in your soulmate. Ternyata kamu sendiri yang berdoa. Ternyata dia adalah soulmate. Kan siapa tahu juga gitu. Mungkin selama ini dirimu berdoa, Tuhan, aku ingin bertemu dengan soulmate sejatiku, ya jodoh sejatiku, belahan jiwaku. Dan di sini ada getting to know each other. Ini berhubungan banget untuk kalian yang masih jomblo. Pertama, untuk kalian yang belum pernah berpasangan, ya otomatis orang lama, teman atau siapa kembali lagi, terus habis itu deketin lagi. Dikasih kesempatan ya. Untuk kalian yang sudah pernah berpasangan, ini bisa jadi mantan yang kembali lagi, dikasih kesempatan juga. Karena nanti ketika sudah lebih mengenal satu dengan yang lainnya, akan lebih mengerti kenapa sih kok dia begitu, gitu loh ya. Jadi lebih ke memaafkan dan belajar. Oke, itu untuk yang asmara untuk bulan Desember. Untuk kalian yang sudah berpasangan di bulan Desember, sudah menikah atau sudah berpasangan, di sini lebih ke kayak orang ketiga. Kan tadi sih udah bilang kan di bulan November itu lebih ke kayak coba bicara berdua dengan pasanganmu yang sekarang ya. Terus lebih ke kayak lebih di bulan Desember akan lebih ada komunikasi yang lebih jelas ya. Cinta, kalau mungkin sekarang lagi ada dingin dengan pasangan atau kayak gimana, bulan November kalau sudah mencoba untuk berbicara bareng ya, lebih kayak punya quality time berdua gitu, nanti punya waktu untuk berduaan gitu ya, itu nanti bulan Desember kalian akan lebih romantis, lebih bisa komunikasi lah ya, nggak membingungkan gitu, nggak yang kayak kok kamu dingin, kok kayak bertanya-tanya gitu. Oke, itu yang untuk bulan Desember. Untuk yang keuangan di bulan November, di sini ada kartu beruang, kartu taman, dan kartu Horse Rider. Untuk keuangan di bulan Desember nampaknya ada semacam kayak usaha untuk mendapatkan hal yang diinginkan, tapi usahanya tuh nggak besar gitu loh. Kalau beruang tuh badannya gede, tapi kalau dia mau dapat, dia punya mangsa itu sebenarnya nggak perlu usaha sampai usaha berat banget gitu. Karena dia memang besar, dia punya cakar juga panjang begitu ya. Jadi istilah kata memang
dirimu nanti harus ada sedikit usaha lah di bulan November untuk mendapatkan uang ekstra atau uang lebih. Tetapi nantinya karena ini Host Rider ya, Zi lihat, dan ini angka 1 di sini. Zi lihat kayaknya kamu tuh usahanya nggak besar banget, tapi harus ada usaha nih. Akan mendapatkan uang yang cukup banyak nominalnya. Itu bulan November. Dan kalau untuk bulan Desember, nah untuk bulan Desember Zi lihat nih, untuk kalian yang sedang mengatur keuangan untuk menikah, itu kayaknya masih belum, ya. Tuh, karena ada kartu cincin di sini. Untuk kalian yang mau pakai uangnya untuk bisnis ya, atau mungkin investasi, memutar uangnya biar jadi lebih besar lagi, sebaiknya enggak dulu, ya. Karena ada kartu cincin dan kartu gunung. Keuangan kalian ini nanti di awalnya mungkin ini jadi kayak ada, bisa jadi ini bentuk investasi begitu. Di bulan November, investasi yang sekarang kan banyak investasi bermunculan ya. Contohnya kayak apa ya? Semacam, sebenarnya bukan MLM ya, tapi kayak semacam piramida begitu yang kayak punya anak bawahan dan segala macam. Rekrut orang baru, dapat penghasilan, begitu-begitu terus ya. Skema apa itu namanya? Skema apa, kalian komen di bawah ini, Desi lupa namanya skema apa. Nah, skema begitu, nah itu bisa aja nih bulan November akan datangin uang bagi kamu. Tapi nanti di bulan Desember usahakan untuk tidak investasi baru ya. Karena nanti apalagi kayak misalnya, oh aku punya, misalnya nih dirimu bisnis yang MLM atau skema ponzi apa, lupa namanya. Lupa. Itu nanti kalau dirimu ikutan, terus dirimu kayak misalnya nih kamu mau rekrut orang baru, terus orang baru ini bilang saya nggak punya uang gitu, boleh nggak dibantu dulu, nanti kalau sudah ada penghasilan saya balikin deh uangnya. Jangan mau ya, karena bisa nggak balik duitnya. Itu hati-hati. Jika baca yang itu, kalau untuk kalian yang tidak ada bisnis seperti itu, maka sebenarnya kalau uangmu itu sebenarnya utuh-utuh aja, selama nggak dipakai untuk bisnis atau diputar lagi gitu ya. Intinya saya lihat bulan Desember seperti itu. Jadi bulan Desember tuh yang namanya pengeluaran untuk menghasilkan uang ekstra lebih baik jangan. Apalagi pengeluaran untuk bisnis gitu, itu juga jangan gitu. Tapi kalau disimpan uangnya utuh dan ya ada lebih-lebih lah, karena kan bulan November sudah ada gitu, jadi direm gitu ya bulan Desember. Kita bicara soal kesehatan sekarang. Untuk kesehatan di bulan November, di sini ada ancestor, remembrance, feminim, sama ada homecoming. Oke, heart nih, homecoming. Di bulan November terbaca untuk kesehatan, mesti tahu ya sih apa namanya, turunan dari orang tua atau leluhur atau keluarga begitu, ada riwayat penyakit apa, tolong dijaga sekali ya. Karena di sini feminim di sini tuh artinya kalau seorang wanita tuh kan biasanya terampil dia dalam memasak, dalam menciptakan makanan-makanan yang bagus untuk tubuh dia, dalam memilah, dan dia lebih ke teliti begitu ya. Nah, nanti sifat telitimu akan keluar kalau dirimu mau cari tahu loh ya. Oh, ternyata ayahku ada riwayat diabetes nih. Wah, kalau gitu aku harus kurangi makanan manis gitu. Nah, seperti layaknya seorang wanita yang detail dan feminimnya keluar, maka dirimu, mau wanita mau laki-laki, itu sebaiknya menjaga sekali kesehatan, karena ya ada semacam apa ya, kurang oke lah, ini berkaitan dengan sejarah atau riwayat dari penyakit atau kesehatan keluarga. Kembali lagi homecoming, jadi kembali lagi ke rumah, kembali lagi ke keluarga. Jadi bulan November ini kaitannya dengan keluarga gitu. Hati-hati sekali, jaga kesehatan sekali ya. Kalau memang keluarga ada yang sudah sakit, sebaiknya langsung dalam tanda kutip isolasi diri ya, si keluarga yang sakit itu. Dan jangan sampai malah kalau ada keluarga yang flu begitu aja kayak ngumpul bareng begitu, nggak apa-apa lah, flu kecil aja gitu, kita nggak pernah tahu. So jaga kesehatan sekali, karena ini ada hubungan dengan keluarga ya, atau rumah tempat tinggal. Kemudian untuk bulan Desember di sini ada security, cycles, dan di sini ada
clearance. Ini ada witch cottage ya, security witch cottage ini berarti rumahnya si penyihir. Karena ini kartu dari witch oracle ya. Oke, jadi ini dari oracle penyihir begitu. Nah, di sini Zee melihat di sini ada keamanan dan siklus. Jadi di bulan Desember tuh akan terjadi siklus tubuh yang cukup lumayan besar ya. Itu perlu sekali dan siklus itu karena kan kita bicara soal cakra ya. Cakra di tubuh kita tuh kan dia semua berkesinambungan, 7 cakra yang ada di tubuh kita. Kalau kalian pernah tahu soal cakra, boleh lihat buka YouTube lain yang bicara soal cakra, karena Zee nggak perlu bahas lagi, sudah banyak yang bahas soal cakra. Nah, di sini terlihat siklusnya itu nanti akan ada salah satu dari cakramu yang agak redup begitu. Nah, oleh sebab itu bisa menyebabkan kesehatanmu menurun, ya. So harus menjaga atau membuat perlindungan dulu dengan cara otomatis adalah clearance. Jadi pakai kristal, pakai garam Himalaya, mandi di laut, atau mungkin healing dengan cara meditasi, atau mungkin pergi ke pemuka agama atau guru spiritual untuk dibantu didoakan atau healing, ya bisa healing cakra, atau mungkin dengarkan musik-musik YouTube untuk healing. Hati-hati dalam memilih musik-musik tertentu ya. Lihat yang mana sudah banyak komen ya. Di situ mungkin kalau kalian tahu subliminal ketik aja di YouTube, di situ bisa cek, ada banyak banget musik untuk healing, itu bisa bantu. Bulan Desember itu perlu sekali untuk kalian menjaga diri, utamanya ketika full moon. Dan full moon nanti bulan Desember dia akan jatuh di tanggal 29 Desember. Dan untuk new moon atau bulan baru ya, bulan purnama 29 Desember, bulan baru itu tanggal 15 Desember. Nah, itu sebaiknya membersihkan diri ya. Nanti soalnya siklus itu akan terjadi, dan hati-hati nanti rentan ketika bulan itu ada bulan purnama dan bulan baru, itu bisa jadi rentan sekali dengan yang namanya jatuh sakit, lemah gitu ya. Makanya buat perlindungan dulu gitu ya. Seperti tadi yang contohkan, bisa coba untuk healing. Kalau rasanya badan sudah kurang enak, dia coba lihat, oh udah deket full moon nih, atau mungkin oh ini hari ini ternyata full moon nih, coba untuk lebih healing, meditasi, berdoa ya, dekatkan diri pada yang di atas. Oke, kita masuk ke bagian karir. Untuk karir di sini ada, saya taruh kartunya di sini ya. Di sini ada abundance dan di sini ada fulfillment. Oke. Untuk karir di bulan November terbacanya cukup bagus ya. Cukup bagus. Ada semacam orang-orang yang mensupport karirmu ya. Kalau kalian belum punya kerjaan juga ada ditawarin kerjaan. Kalau diambil kerjaannya juga bagus. Terus kalau kalian yang belum punya kerjaan sudah lagi ngelamar-ngelamar, bisa dapat kerjaan juga. Untuk kalian yang mau bisnis ini akan jalan dengan lancar juga, dan ada yang mendukung gitu. Jadi bisa jadi kalian punya atasan. Contohnya yang tadi Zee lagi ngomongin soal skema online, bisnis investasi online seperti itu. Nah, itu ada nih atasanmu ya, upline-mu yang akan mensupport kamu untuk ayo lakukan ini loh. Lebih baik coba MLM loh ya, daripada skema Ponzi yang investasi uang. Tetapi ya saya tahu ada yang memang benar-benar bagus juga gitu. Kalian yang lebih tahu daripada sih. Cuma di sini memang harus berbangga ya, atau bersyukur banget karena bulan November saya lihat jalannya cukup bagus untuk secara karir lah ya. Karena karir ini kan berhubungan dengan keuangannya juga memang bagus sih kalau saya lihat ya, yang ambil PAL 2. Terus habis itu di bulan November. Nah, di bulan November itu jatuhnya mulai kayak bingung ya, galau seperti di keuangan juga gitu ya. Nah, nanti ketika bulan November lagi naik-naiknya, sebaiknya pas lagi ada dapat duit disimpan aja untuk simpanan di bulan Desember. Karena karir di bulan Desember itu kayaknya lebih banyak ke WFH, mungkin kerja dari rumah, atau bisa jadi sudah mulai kerja tapi mungkin rasanya nggak begitu nyaman di pekerjaan.
Cuman tetap aja di bulan Desember itu ada up and down-nya. Ada up-nya juga ketika bisa dapat duit banyak. Tapi hati-hati ya, bisa jadi karir ditawari pekerjaan yang bagus. Kamu coba ini, tapi ternyata kamu mau coba, ternyata malah dirimu fail. Lebih baik bulan Desember jangan ambil resiko. Ya, kerjakan yang sudah kamu kerjakan di bulan November aja. Kalau rasanya ada duit lebih atau duit ekstra yang ada mengorbankan resiko, lebih baik tidak ambil resiko di bulan Desember, karena di bulan Desember ini siklusnya besar banget gitu. Sih kok mendapatkan sesuatu yang di bulan Desember ya, kayaknya nih kurang oke. Sorry ya, nanti sih nggak yakin sih bisa, sih baru aja lihat vision, tapi sih nggak yakin sih bisa publish ini. Cuman sih merasakan sesuatu di bulan Desember. Kita sama-sama berdoa aja. Di sini ada home ya. Saya lihat memang bulan Desember itu keinginan untuk maruk serakah itu besar ya. Jadi sekali lagi sama di bagian keuangan juga perlu banget untuk nyimpen uang ya. Kalau rasanya itu, kamu nggak bisa bekerjaan itu, kalau rasanya berat gitu, mendingan gak usah dikerjakan, karena ini akan rada ribet untuk kamunya sendiri juga gitu ya. Nanti malah bukannya menghasilkan, malah kamu keluar kantong lebih banyak, kantongmu bolong malah ntar Desember. Padahal ini udah dapat duit di bulan November, kayak berjudi gitu loh. Judi kan kamu keluar duit misalnya 100.000, oke, gitu, dapat duit nih 300.000, oke, 400.000 kan sekarang. Ada kesempatan menangin 1 juta, tapi kamu harus korbanin 400.000, kamu korbankan 400.000 itu, kalah semua akhirnya. Ya, kurang lebih kayak gitu. November sama Desember itu kurang lebih begitu. So hati-hati ya, Desember lebih baik jangan beradu nasib. Kemudian untuk kita bicara pendidikan, untuk kalian yang sudah tidak menempuh pendidikan silakan boleh skip. Untuk pendidikan di sini ada Queen of Cups sama King of Pentacles sama King of Cups. King of Pentacles dan King of Cups-nya reverse atau terbalik. Untuk kalian yang sedang menempuh pendidikan, bulan November terbaca sebenarnya cukup baik ya. Kalau saya lihat ya, sebenarnya mau belajar, kalau mau belajar ya bisa cepat pinter ya, bisa cepat menyerap informasi gitulah. Cuman kalau untuk hasil lebih-lebih nggak ada. Terus untuk kalian yang berharap bisa menempuh pendidikan, ini kan belum enrollment ya untuk bulan November ya. Artinya belum tanggal masuk untuk sekolah atau kuliah, jadi memang masih belum. Tapi boleh mulai nyari-nyari info pendidikan, itu nanti akan ada sedikit info-info lah, kira-kira kejelasan clue-cluenya nanti bisa keluar di bulan November begitu. Hanya kalau duitnya apanya untuk kalian yang masih struggle ya, masih berjuang untuk mendapatkan uang untuk bulan November, sepertinya masih rada sulit ya untuk mendapatkan uang untuk bisa ngumpulin duit lah untuk bisa kuliah lagi begitu. Kalau kalian kuliahnya internasional kan dia enrollmentnya ada 3 kali ya. Jadi biasanya dia ada di Januari, terus habis itu di bulan apa setahun 3 kali setahu saya gitu. Tapi kalau di Indonesia kan kuliah atau sekolahnya ya dia hanya 2 semester aja gitu, atau 2 kali aja enrollmentnya atau tanggal masuknya begitu. So saya lihat untuk kalian yang sedang kuliah, segala sesuatu saya lihat nggak lebih-lebih banget, tapi cukup lah. Tapi memang harus lebih sensitif lagi ya. Di sekitaran itu banyak sekali orang-orang yang bisa bantumu, maka minta tolonglah. Jangan malu bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Untuk kalian yang lagi kuliah dan untuk kalian yang menempuh pendidikan di sini untuk bulan Desember, gak cuma yang kuliah lah ya, sekolah juga bisa, SMP, SMA begitu. Untuk bulan Desember di sini ada Ten of Pentacles, cukup bagus kalau untuk bulan Desember ya. Kalau kalian sedang memutuskan mau lanjut kuliah kemana, ada Two of Pentacles, ada muncul opsi nanti di bulan Desember kira-kira kalian mau kemana, itu sudah mulai muncul di situ. Sebenarnya untuk bulan Desember karena Six of Wands yang saya lihat, maka saya lihat sebenarnya cukup bagus, cukup baik. Secara pendidikan nilai juga bagus, terus habis itu duit juga ada. Kalau kalian kuliah sambil kerja itu duit juga ada karena ada Ten of Pentacles. Untuk kalian yang memang kerja itu, kalau mungkin untuk bulan Desember tuh bisa jadi WFH nih, kerja dari kuliah dari rumah atau sekolah online juga, sekolah dari rumah gitu. Nah itu sebenarnya nggak memakan biaya lebih banyak karena cuman keluar biaya kuota aja gitu. Tapi kalau untuk
kalau datang ke kampus kan harus datang ke kampus atau ke sekolah kan ya harus biaya makannya lagi dan segala macam. Ini kan semua bisa dari rumah. Nah, pasti merasa bulan Desember itu lebih banyak yang dari rumah karena sistem sekolah dan perkuliahan di Indonesia juga sudah banyak berubah ya. Untuk bulan Desember sih rasa seperti itu, tidak banyak hal-hal yang bagus. Cuman saya lihat untuk kalian yang mau melanjutkan aja. Ya, mungkin resolusi 2021 udah tahu mau lanjut sekolah atau kuliah kemana. Masalah duit nanti di sini bulan Desember juga ada kejelasan. Itu nanti akan bagus gitu. Ya kan ada kejelasan lah ya. Ada clue-cluenya lah. Oke, itu untuk yang kalian yang pilih PAL kedua. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa follow Instagram @Moonlight Affirmation. Untuk kalian yang mau dengarkan versi audionya, bisa dengarkan versi audionya di Spotify dan Apple Podcast. Dan untuk kalian yang baru sekali di channel Moonlight Affirmation di YouTube, boleh nyalakan loncengnya di bawah ini untuk tahu pemberitahuan terbaru dari Z ya. Oke, Z akan lanjut ke PAL yang ketiga. Di sini untuk asmara bulan November dulu ya. Di sini ada Release Your Ex, Deception, sama di sini ada Worth Waiting For. Kalau dilihat untuk bulan November sudah waktunya untuk melepaskan ini ya, orang yang kita pikirkan mungkin selama ini memikirkan terus orang yang ada di masa lalu, ya mungkin sekarang sudah berpasangan tapi masih teringat orang di masa lalu. Ya, dan malah jadi berpura-pura dengan pasangannya sekarang. Sudah waktunya untuk melepaskan ya, karena sudah waktunya. Worth waiting for, sudah waktunya. Sudah lama mungkin memikirkan dia, tak kunjung bisa melupakan dia. Sudah waktunya melupakan bulan November. Dan akan ada satu kejadian yang membuatmu terlupa akan dia juga, membuatmu kayak merasa bahwa oh ternyata penungguan ini tidak pantas untuk dia, mungkin aku memang harus melupakan. Dan untuk kalian yang memang sudah bersama dengan seseorang, sudah berpasangan maksudnya, itu saya lihat bulan November, bulan November kan ya, bulan November itu yang terjadi adalah semacam tidak jujur dengan pasangan gitu ya. So hati-hati sekali, bisa jadi dia tidak jujur atau bisa jadi kamu yang tidak jujur gitu. Untuk kalian yang belum berpacaran atau belum punya pasangan atau mungkin single statusnya lah ya, di sini terlihat waktu November itu waktu untuk menunggu ya, jadi belum ada pasangan baru kalau sih lihat. Cuman bisa disabarin ya, karena di bulan November ini terlihat juga kalau kamu bisa melepaskan orang yang ada di masa lalu. Mungkin dirimu single tapi mungkin dirimu kepikiran orang yang ada di masa lalu, terus kayak berharap dia suatu hari datang kembali ke kehidupanmu gitu. Saatnya dirimu untuk berubah ya bulan November, karena orang itu mungkin bukan jodohmu. Mungkin kamu harus menunggu, membuka diri untuk jodoh yang lain gitu. Dan untuk bulan Desember saya lihat ini ada It Is Safe For You To Love, ada honeymoon ya, enjoy the bliss of holiday time together, sama soulmate. Nah untuk bulan Desember yang jomblo selamat ya, akan ketemu sama pasangan. Yang belum, pokoknya bisa bulan madu, bisa pergi bersama juga ya. Bahkan bulan Desember, karena bulan Desember sih melihat ada yang sudah mulai traveling ya, sudah mulai berpergian. Cuman hati-hati sekali karena Z melihat tadi waktu di PAL 2 sih ada lihat satu event di bulan Desember. So saya harap kalian jaga diri selalu, mawas diri selalu ya, lihat selalu perakiraan cuaca, lihat selalu intuisimu. Kalau intuisimu mengatakan kamu jangan berangkat ya, lebih baik jangan berangkat. Di sini ada honeymoon, ada bepergian dengan pasanganmu ya. Jadi nanti bisa jadi yang belum jadian bisa jadian terus pacaran, bisa juga ketemu orang baru di bulan November terus pacaran. Tapi ini bukan orang lama ya, karena saya lihat di bulan November itu orang lama kayak terbuang begitu. Terus ada honeymoon atau pergi berbulan madu, pergi bersama-sama dengan soulmate kamu. Jadi bulan Desember bulannya ketemu sama soulmate. Untuk kalian yang sudah berpasangan kelihatannya lebih romantis ya. Untuk kalian yang lagi ada kendala di bulan-bulan sebelumnya nih, mungkin bulan Oktober awal sebelumnya, bulan November itu mungkin sudah mulai ada pergolakan jiwa untuk kayak lebih setia dengan pasanganmu, untuk kayak menjaga tali cinta dengan pasanganmu, ikatan dengan pasanganmu. Dan di bulan Desember terlihatnya semakin dekat, semakin romantis kalau saya lihat ya. Itu yang saya lihat. Jadi
aman dan saya lihat segala sesuatu terjadi dengan baik adanya gitu. Dan untuk asmara sekarang Z masuk ke masalah keuangan. Kalau untuk keuangan di sini untuk bulan November ada kartu anak, kartu clover ya, dan kartu bangau atau stork. Terbacanya seperti untuk keuangan itu akan ada permulaan yang menuju ke puncak gitu. Jangan khawatir ya, keadaan akan berubah di bulan November. Dan kalau tidak berubah pun di pertengahan bulan November kemungkinan ada perubahan yang sudah mulai tampak gitu. Itu pelan-pelan, masih kayak anak-anak yang masih merangkak, tapi perubahan itu jelas menuju ke perubahan yang lebih baik. Jadi keuangan yang tentu lebih baik. Itu bulan November akan terlihat, dan posisinya itu ya, karena burung bangau ini dan clover, jadi posisinya itu menuju ke puncak. Dia pelan-pelan. Mungkin sehari ini kamu dapat uang 100.000, besok 100.000 lagi, besok 100.000 lagi, 1 bulan udah 3 juta gitu. Atau tiba-tiba sudah meningkat lagi terus gitu. Mungkin pas belum sampai akhir bulan, pertengahan bulan mungkin sudah naik, kok satu hari bisa dapat 200.000, kok besoknya 50.000, tapi itu turun naik itu sebenarnya adalah pertanda bahwa kamu sudah mulai bisa naik ya. Kalau kalian paham prinsip konsisten ya. Kalau kita menjaga konsistensi kita terhadap apa yang kita lakukan, meskipun itu berbuahnya sekarang sedikit demi sedikit, tapi lama-lama pasti akan menjadi bukit. Kalau sekarang si semut itu ngumpulin gula, ya kan, kalau hari ini dia ngumpulin gula, bolak-balik dia ngumpulin gula-gula kecil-kecil, lama-lama kan bisa jadi banyak juga gitu. Itulah yang disebut dengan usaha. Cuman kesempatan itu ada di bulan November. Jadi keuangan kamu akan jauh lebih baik. Nah, kalau untuk bulan Desember, secara keuangan itu terlihatnya di sini hati-hati ya, ada yang akan membuka gerbang menuju penyesalan, dalam artian bisa jadi kamu diajak, oh ya bisnis, ayo investasi gitu kan, kamu akan nyesel. Terus bisa juga ada orang yang kayak, nggak apa-apa aku pinjam dulu duitnya, nanti aku balikin gitu, kamu boleh kasih bunga deh gitu, tetap aja jangan pinjemin, karena itu gerbang itu akan terbuka itu awal-awal 1 minggu awal di Desember tuh sudah mulai terlihat ya, ada yang mau nipu, ada yang mau masukin istilah kata menipu lah, ingin bertindak manipulatif terhadap keuanganmu gitu. Itu coba dijaga energinya. Dan apalagi yang Z bisa lihat juga untuk keuangan di bulan Desember itu, kalau keinginan berlebih sepertinya masih belum, karena Z melihat di bulan Desember itu terbaca untuk kalian yang pilih PAL 3 yang kristal ini, terbaca ada semacam, sebenarnya bukan, kita nggak bisa sebut ini sebagai penyesalan, tapi ada semacam kurang oke lah di sini gitu loh ya. Jadi di bulan Desember itu terbaca ada semacam ketidaknyamanan begitu, karena di bulan Desember ya bisa jadi ada iming-iming. Iming-iming yang jelas, karena di sini ada kartu bulan. Jadi karena bulan itu kan energinya besar gitu ya. Iming-iming itu bisa datang, tapi terus kemudian bisa buat kamu drop juga dengan kayak ternyata bagus gitu, pas dirimu sudah mulai menanam uang atau mungkin mengeluarkan jumlah uang untuk bisnis tersebut atau apa, tiba-tiba kok habis uang kamu gitu. Itu terjadi cepat di bulan Desember, karena bulan Desember itu saya bisa lihat energinya cukup besar. Jadi terjadi perputaran ya, kalau uang juga energi kan ya. Jadi perputaran uang, perputaran asmara, perputaran karir, pendidikan, kesehatan, semuanya berputar-putar di bulan Desember itu cukup besar gitu. Ini adalah akhir tahun, cuman ini akhir tahun 2020 yang rasakan energinya cukup besar. So benar-benar berhati-hati ya menjelang Desember untuk keuanganmu. Kemudian kita bicara soal kesehatan. Di bulan November di sini ada di sini ada intention, di sini ada concealment, dan di sini ada springnya taruh di bawah ya biar bisa lihat. Oke, di sini untuk intentionnya dulu, intention sama concealment. Jadi untuk bulan November itu untuk kesehatan, keinginan untuk pergi keluar ya. Kalau misalnya rasanya udaranya agak sejuk untuk kalian yang sekarang juga tinggal di daerah yang mungkin ada musim gugurnya, menjelang musim dingin untuk bulan November lebih baik jaga kesehatan dengan banyak pakai jaket ya. Terus untuk kesehatan itu sebenarnya adalah orang yang mau menyakiti, untuk kalian yang memang
lebih sensitif, jaga sekali energinya karena dirimu rentan. Tuh kalian yang sensitif aja lah, sensitif dalam artian kalian punya spiritual gift ya, entah itu kalian indigo lah, atau kalian starseeds lah, atau kalian kristal ya. Ada serangan yang Z bisa rasakan karena di November itu bisa jadi ada yang mau menyerang, dirimu harus buat proteksi gitu. Arti serangan ini saya yakin kalian tahu lah ya. Untuk kalian yang bukan yang sensitif ini, kalian rentan sekali secara energi itu diserang, dalam artian kalian jadi kayak ada yang nawarin makanan gak sehat terus kalian makan, itu kalian bisa langsung kena sakit panas. Padahal cuman kayak misalnya padahal cuman minum kopi doang tapi jantung bisa duk gitu. Terus kalian misalnya cuman makan snack doang tapi besok bisa batuk-batuk parah banget sampai berhari-hari, itu bisa terjadi di bulan November. Nah, tapi kalau bisa membuat proteksi dalam artian aku mau jaga kesehatan. Kalau dirimu jaga ketat kesehatanmu, tidak ngelos, tidak sampai makan makanan yang salah ataupun ikut-ikutan gitu ya, itu nanti akan bagus sekali gitu. Itu yang dilihat karena ada kartu spring. Sebenarnya kalau proteksi kamu bagus, semuanya bagus. Nah, di sini ada kartu summer nih ya, summer. Untuk bulan Desember, pada bulan Desember itu sebenarnya masuknya winter, tapi di sini ada summer, secret, sama di sini ada cleansing. Nah, karena bulan November itu sudah membuat proteksi, maka untuk di bulan Desember kelihatannya lebih ke healing lagi, benar-benar banget untuk kesehatan kalian yang pilih PAL 3 ini. Kebetulan dipakai kristal. Kalau kalian yang ada yang punya kristal, boleh beli kristal juga, banyak juga toko online shop. Kalian boleh DM Z di Instagram, Z akan rekomendasikan ya, Instagram Z @moonlight_affirmation. Di situ Z akan, di sini kan ada ya Instagram Z ya, di situ Z akan merekomendasikan toko kristal mana yang bagus. Kristal itu nggak begitu dibilang mahal-mahal banget ya, enggak, tapi kalau untuk investasi ya dia nggak murah-murah juga sih ya, tapi itu bisa dibantu untuk menetralisir energi dan untuk menghealing kamu juga. Jadi belilah kristal yang fungsinya untuk healing. Biasanya si penjual kristal ini akan memberikan label-label kristal ini gunanya untuk apa. Nah, beli kristal yang gunanya untuk healing dan cleansing, nanti itu akan membantu kamu. Dan jangan kasih tahu orang kalau kamu beli kristal ini ya, kamu harus jaga energimu. Soalnya di luaran ini banyak energi negatif yang bisa menyerang kamu, tetapi kalau kamu bisa cleansing energi kamu, karena dia sebenarnya udah mulai dari November, karena di sini ada summer, jadi sebenarnya Desember itu kan dingin, tetapi kenapa jadi ada panas ya, kenapa ada summer, kenapa ada panas, maka di situ bentuknya seperti ada kayak serangan. Jadi jangan sampai energi negatif menyerangmu, kamu jangan menyebar ke orang lain ya, jangan kasih tahu ke orang lain kalau kamu ada cleansing energi dengan beli kristal dan segala macam. Terus habis itu melukat juga bisa. Melukat bagi orang Bali itu artinya adalah pergi ke laut, memandikan diri, kemudian membawa canang, membawa dupa. Canang itu yang kotak itu loh bentuknya, terus di situ ada permen, ada bunga dan segala macam. Untuk kalian yang paham aja atau untuk kalian percaya aja. Untuk kalian yang tidak percaya, cleansing itu adalah dengan berdoa aja. Berdoa tuh kepercayaan kita kepada Tuhan akan membantu kita untuk proteksi energi juga, dan memurnikan energi kita juga. Karena dengan berdoa kita percaya kepada Tuhan, dan Tuhan juga pastinya akan selalu melindungi manusia-manusia ini yang percaya padanya. Saya juga lihat di sini cleansing ini pakai media air itu bagus banget. Jadi setiap kali mandi gunakan media air untuk meniatkan untuk membersihkan diri, membersihkan diri dari energi-energi negatif sehingga tetap positif gitu, sehingga kesehatan bisa terjamin. Lalu di sini ada untuk karir ya. Di sini ada creativity, di sini ada Swan, Queen of Rose sama Seven of Vessels ya. Di sini ada Three of Stones, Queen of Rose sama Seven of Vessels. Jadi Three of Pentacles, Queen of Swords sama Seven of Cups. Oke. Di sini yang terlihat adalah secara karir itu kreativitas sangat mendukung sekali, asal bisa tegas ya dalam berkarir, dalam artian karirmu ini butuh sekali kreativitas. Bisa juga ini tanda-tanda untuk kalian yang selama ini mungkin bidangnya, contohnya bidangnya arsitek ya, itu bisa pindah jalur jadi akuntan atau apa gitu, karena ya entah itu notaris atau apa gitu ya, bisa pindah jalan. Kenapa? Karena ada butuh kreativitas, dan yang pasti harus
konsisten gitu. Queen of Rose harus tegas juga. Aku memang mau pindah jalur. Kalau dibilangin orang kayak gimana nggak bakal berhasil atau apa, bodo amat gitu. Aku mau kok gitu. Ada Seven of Vessels di sini. Soalnya kalau terus melakukan apa yang kamu lakukan monoton seperti itu ya, nggak hanya pindah kerjaan ya, bisa jadi kreativitas dalam artian misalnya sekarang itu kalian di bidang memasak sayuran tradisional gitu. Nah, sayuran tradisional ini sekarang mungkin sudah banyak yang masak gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa laku ya, mungkin dengan diinovasikan. Inovasinya bentuknya seperti apa? Nah, itu butuh kreativitas ya. Jangan bertahan terus dan Seven of Vessels mengharap terus segala sesuatu bisa baik kembali. Kemudian makanan yang kamu masak itu atau dagangan kamu ini bisa laku. Oh tidak ya, karena Zee melihat ini memang butuh sekali kreativitas. Kalau terus berharap sehingga apa yang kamu lakukan itu bisa laku, bisa bagus gitu, itu kayaknya semua bentuknya cuma jadi pengharapan aja. Oke, jadi mesti berjuang ya, mesti kreatif gitu. Soalnya jatuhnya bisa sedih gitu. Nah, di sini ada Seven of Bowls, the Blessed Oak atau kartu The Tower ya, dan ada King of Vessels. Oke, untuk kalian yang berkarir di bulan Desember, untuk kalian yang usaha sendiri ada kemungkinan jatuh ya di bulan Desember gitu ya, karena kan keuangan juga kelihatannya nih jatuh nih. Nah, untuk kalian yang berkarir sendiri hati-hati sekali untuk kejatuhan. Oleh sebab itu, sebelum kalian berpikir untuk berganti bisnis ya, sebaiknya mikir dulu. Kenapa? Karena kalau saya lihat dari King of Vessels, tawaran-tawaran itu kalian akan dapat tawaran-tawaran nih. Contohnya, coba bisnis ini, coba kerja di sini, coba gini. Kenapa kamu masih stay di perusahaan itu? Coba kamu pindah ke perusahaan ini gitu-gitu. Itu mulai ya. Entah itu mereka dengan alasan gaji lah atau apa dan segala macam. Itu yang saya lihat dari King of Vessels. Memang terlihatnya ini dirimu kayak punya banyak sumber ya, kayak banyak punya apa ya kalau Zee bilang ya, kayak dirimu tuh kayak ngumpulin sumber kemakmuran gitu loh ya, sumber penghasilan begitu. Tapi sebenarnya itu kayak fake ya, atau palsu aja gitu. Sebenarnya kamu harus fokus nih dengan apa yang kamu lakukan. Jangan pindah bidang, jangan pindah kerjaan. Bulan Desember tidak oke. Ya, itu tapi general reading loh. Kamu rasanya kamu atau anda semua yang di sini ngerasanya nggak apa-apa kok sih, aku masih bisa jalanin gitu, nggak ada masalah gitu. Oh ya wes, monggo. Kenapa? Karena berkarir itu semua tergantung dari dirimu sendiri sih. Karena kan ada yang bisnis, ini general reading kan, bisa resonate bisa juga tidak. Mungkin ada yang bisnis, mungkin ada yang kerja sama orang, beda-beda. Cuman kalau perasaanmu aja ya, sekarang bulan November itu aja nanti pas dirimu rasakan juga sudah kayak menuntut kreativitas ya. Mungkin itu supaya kamu mulai untuk bisa membuatmu nyaman di kerjaan yang sekarang gitu loh. Bulan November ini nanti terasa kayak keinginan untuk berkarir yang lain itu akan temptation-nya ya, atau kayak pengaruhnya, keinginannya untuk berkarir yang lain itu besar gitu. Oke, kita masuk ke pendidikan. Untuk pendidikan, ini untuk kalian yang sudah tidak mau menempuh pendidikan boleh di skip. Untuk kalian yang mau masih berkisar soal pendidikan, boleh lihat di sini. Di sini untuk bulan November ada Six of Pentacles, ada Seven of Cups sama Knight of Swords. Dari Six of Pentacles sama Seven of Cups terlihat bahwa ada, kalau saya bilang ada kerjasama ya, dan memang harus bekerja sama dengan teman untuk bisa melancarkan pendidikan kamu. Dengan partner begitulah, jangan sendiri. Nah, untuk kalian yang memang berkeinginan untuk sekolah atau kuliah, bulan November ini masih belum ada kejelasan, tetapi bisa menegaskan diri nih, dalam artian kamu mau kuliah atau sekolah lagi enggak gitu. Itu harus ada kejelasan. Karena dengan adanya kejelasan itu akan membawa arah yang jelas untuk kamunya nanti ke depannya. Kalau untuk kalian yang kuliah cuman takut biaya dan segala macam, sebenarnya sih ada kok biayanya, karena ada Pentacles di sini, ada Six of Pentacles. Hanya kalau dari Seven of Cups itu Zee melihat kalau misalnya kalian ada keinginan untuk contohnya ngambil S1 atau S2 lagi di luar negeri atau di luar kota atau di tempat yang kalian inginkan, itu sepertinya di bulan November masih belum terlalu ada kejelasan lah ya, belum bisa lah gitu.
Oke, terus kalau untuk bulan Desember secara pendidikan ya, bulan Desember ada Eight of Cups sama Six of Cups. Keinginan banget untuk bisa sih lihat ya, kalian sepertinya ada pengen kayak kuliah atau sekolah di luar kota yang beda dari tempat kamu yang sekarang gitu. Keinginan itu jalannya ada di Desember ya. Di sini kan cuma boleh berencana dulu ya, memutuskan dulu. Sini jalannya ada, tapi rintangannya atau halangannya juga gede gitu. So untuk kalian yang sedang menjalani sekolah atau kuliah, lihat sih keinginan untuk meninggalin kuliahnya juga besar. So benar-benar harus bisa dikontrol ya. Ancaman-ancaman datang, godaan-godaan datang. Contohnya aja lagi kuliah tiba-tiba kayak kamu mau nggak kerja gitu, hati-hati. Kamu bisa mengerjakan dua hal sekaligus, kuliah sambil kerja. Kalau kalian ada yang kuliah sambil kerja, tetapi hati-hati sekali nafsu atau keinginan untuk berhenti sekolah, berhenti berpendidikan ini, menuntut pendidikan ini sangat besar gitu. Oke, seperti itu aja yang memilih PAL 3. Dan terima kasih yang sudah mampir ke channel ini. Doakan semoga kalian berbahagia selalu, banyak rezeki selalu. DM Z ya. Nomor WhatsApp Z ada di deskripsi untuk kalian yang mau personal reading, dan untuk kalian yang mau cerita-cerita kabar baik sama Z. Dari channel reading Z, akhirnya saya menikah. Z kemarin habis dibacain, sekarang saya sudah bersama dengan seseorang. Z, saya sekarang sudah kuliah di mana. Z, sekarang keuangan saya bagus sekali. Boleh share-share cerita positif. Z nggak sebarin di sosial media, sama sekali tidak, karena Z nggak mau aja. Z hanya ingin memberikan atau menyenangkan hati Z dengan mendengar berita-berita baik dari kalian, karena Z mau ikut mendoakan kalian juga. Kita sama-sama berbuat karma baik. Kalian kasih kabar baik ke Z, ikut doain, Z-nya seneng dengan kabar baik dari kalian, Z doakan, dan Z berbuat kabar baik untuk kalian, mendoakan kalian supaya semuanya lancar-lancar. Oke, seperti itu. Z pamit dulu, semoga semua selalu berbahagia, selalu banyak rezeki selalu. Semoga kalian yang sedang menjalani kehidupan asmara, semoga kehidupan asmaranya lancar, semoga keuangannya tuh semua jalan dengan lancar juga. Kesehatan dijaga sekali, hati-hati, ikuti protokol kesehatan, semuanya jaga tubuh, jaga makanan ya. Bye bye.